Acara ini dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Kome Aprilia. Pemirsa, Surabaya baru saja dihebohkan oleh berita dari BNN ya bahwa beberapa daerah di Surabaya ini rawan dengan pengedaran narkoba. Ada 2 daerah yang sudah disebutkan, padahal sebenarnya kalau kita berbicara tentang pengedaran narkoba mungkin tidak hanya di 2 tempat ini saja. Masih banyak tempat-tempat yang lainnya yang mungkin pada saat ini belum terdeteksi. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Dr. Michael, anggota DPRD Kota Surabaya, dan kita akan berbincang-bincang perkara dengan narkoba. Ini sepertinya sebenarnya seperti apa sih pengedaran narkoba ini, peredaran narkoba di Surabaya, dan juga bagaimana efeknya terhadap para korban yang saat ini mengkonsumsi narkoba dan mungkin ingin berhenti begitu. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Komel. Luar biasa. Ini sekarang kadang panas, kadang hujan, dan nyamuknya di mana-mana banyak banget. Luar biasa. Gitu. Ini hati-hati loh. Banyak Kenapa, demam Dok? berdarah habis itu. Oh iya. Kan nggak menentu. Tapi belum ya, Dok ya? Kalau kita bicara demam berdarah belum ini ya di Surabaya, Dok ya? Waktu yang lalu udah. Oh, oke, Terus habis oke. itu menurun. Nah, sekarang suasananya ini antara hujan dan panas, Kome. Oke. Iya. Baik, kalau kita bicara tentang narkoba sendiri, Dok, yang kemarin sudah dikabarkan oleh BNN ada 2 daerah begitu kan ya yang rawan dengan peredaran narkoba. Iya. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang peredaran narkoba di Surabaya sendiri, seperti apa sih, Dok, saat ini kondisinya? Sebenarnya tuh pemerintah ini nggak kurang-kurang loh. Dia memperhatikan dan mencegah semuanya. Tetapi karena regulasi di masyarakat ini keluar masuknya itu juga luar biasa banyak. Jadi akhirnya pada waktu pemeriksaan baik aparat lurahnya, aparat camatnya, kemudian staf-staf, kemudian diambil sampel untuk beberapa anak-anak muda, terutama anak sekolah. Kaget banget kita. Pada waktu itu dikatakan Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes dan Kelurahan Benowo yang keluar. Tapi setelah itu ada lagi pemeriksaan-pemeriksaan yang berikutnya. Ditambah bonus 2 lagi gitu. Jadi pusing ini. Banyak ya, Dok, ya, berarti ya, Dok, ya? Itu di area Sawahan dan Sidotopo. Jadi kami ini sebenarnya ingin bahwa hal-hal semacam ini lebih ditekan lagi, Kome. Karena di Surabaya itu tidak boleh untuk menjadi kota yang tercemar dengan polusi narkoba ini. Karena apa? Karena Surabaya sudah berhasil mengatasi lokasi kawasan prostitusi. Karena prostitusi, narkoba, kemudian ada perjudian dan penyalahgunaan alkohol itu satu rantai ya. Iya. Nah, Surabaya ini luar biasa loh. Bisa porak-porandakan bahkan mengusir kawasan prostitusi yang terbesar katanya konon. Betul. Dan kali ini kata-kata yang mana masih rawan narkoba ini, daerah rawan narkoba inilah yang mengagetkan kita semua. Dan sebenarnya kita di puskesmas juga mereka nggak diam diri sebenarnya untuk melakukan sosialisasi, kemudian ada penyuluhan dan lain sebagainya. Gitu, Komi. Baik. Nah, kalau kita bicara tentang Surabaya yang sudah berhasil begitu ya, Dok, dengan prostitusinya sudah berhasil mengusir begitu. Surabaya ini kan juga dikenal sebagai kota ramah anak. Betul. Tapi sekarang malah anak-anaknya yang banyak kena narkoba, bukan kena mengkonsumsi narkoba begitu ya, Dok ya. Nah, apa sih, Dok, sebenarnya langkah konkret yang telah dilakukan DPRD Kota Surabaya untuk memperkuat koordinasi dengan BNN dalam mencegah dan menanggulangi persebaran narkoba di wilayah yang rawan atau bahkan di seluruh Surabaya ini, Dok? Iya, jadi di Surabaya ini ada lagi program Kampung Ramah Perempuan dan Anak. Nah, tentunya ada pengawasan khusus sebagai salah satu membangun lingkungan kondusif untuk tumbuh kembang anak. Kome, kita ini juga sedih di dalam sosial ekonomi kita ini mengalami suatu kemerosotan. Iya, betul. Banyak yang PHK, banyak yang sosial ekonominya terganggu, dan itu juga mengganggu psikologis dari anak-anak. Anak-anak ini juga mengalami stres yang tinggi karena mungkin kehilangan pekerjaannya, orang tua emosionalnya tidak bisa terkendali, sehingga larinya tidak bisa kemana-mana, larinya ke anak.
Kemudian anak ini bisa membuang stresnya kemana? Uang nggak dipegang, kebutuhan juga nggak didapat. Akhirnya mereka mencari pengeluaran stresnya itu melalui narkoba. Dan kasihan banget kalau sampai dia terjerat narkoba ini, karena dia akan terus kesangkut terus kehidupan anak ini. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang ekonomi, keadaan ekonomi yang merosot ini ya dok ya, mungkin nggak sih dok mereka yang saat ini menggunakan narkoba itu juga salah satu alasannya adalah untuk membantu perekonomian keluarga, misalkan mereka menjadi pengedar narkoba, kan lumayan juga dapat duitnya, bisa menjadi alasan nggak dok? Atau mungkin mereka ini hanya yang menggunakan narkoba ya maksud saya, mereka ini khusus untuk mereka yang saat ini sedang mencari pelarian aja? Ya, kalau saya lebih banyak ke pelarian, karena kalau untuk menjadi pengedar, mereka udah lihat di mana-mana di TV ataupun mungkin di lingkungan sekitar mereka, berapa banyak bandar narkoba atau penjual narkoba itu dihukum yang luar biasa, sehingga mereka tidak bisa apa-apa. Tetapi kalau saya ini merupakan satu pelarian. Ini kan dilihat kurun waktunya ya, kurun waktunya di mana yang saya tadi bilang PHK-nya banyak, kemudian banyak sekali daya beli masyarakat juga berkurang, penghasilan dari rumah tangga juga berkurang, kadang-kadang juga anak-anak ini juga membutuhkan hiburan juga nggak ada hiburannya. Dan itu ada prosesnya, bukan langsung dia mengkonsumsi narkoba, enggak. Jadi pertama kali mungkin dia dengan hal-hal yang zat adiktif yang lain, misalnya karena dia nggak punya, narkoba kan butuh duit. Iya, betul. Karena dia nggak punya, maka dia pakai ngelem namanya, cium lem. Atau dia pakai bensin, dia pakai zat-zat adiktif yang lain yang mungkin dalam tanda petik itu biayanya nggak banyak-banyak banget gitu ya. Tetapi pada waktu dia menggunakan itu dan diincar oleh orang-orang agen-agen atau penjual narkoba, ini merupakan sesuatu yang menguntungkan dalam tanda petik untuk kaum yang jahat ini. Karena apa? Wah, ini artinya dia bisa mengkonsumsi narkoba yang lebih tinggi. Caranya supaya kamu bisa dapat narkoba ini, kamu melakukan yang tadi itu, menjadi kurir kecil-kecilan. Jadi dia mengantarkan barang dari satu titik ke titik yang lain. Atau di sekolah, bisa juga. Sekolah? Benar, di sekolah. Jadi dia bisa jual sama temannya, komisinya itu sekian. Tetapi komisi itu tidak dibayarkan dengan uang loh, dibayarkan dengan narkoba yang kecil itu. Jadi dihitungnya dengan narkoba. Karena apa? Tanpa narkoba yang sedikit itu, maka dia merasa ada gangguan yang luar biasa pada tubuhnya, yang dinamakan sakau. Jadi pada waktu sakau, mau nggak mau, anak ini akhirnya terjerat di dalam roda perputaran narkoba yang begitu jahat. Baik. Wah, ini seru sekali nih dok ya kalau kita bicara tentang narkoba. Karena aku masuk di rehabilitasi narkoba, jadi aku tuh bisa cerita banyak. Baik, dok, saya masih banyak pertanyaan ya dari seputar narkoba dan juga anak muda di Surabaya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa, masih bersama saya Kome dan juga Dr. Michael, dan kita masih berbicara tentang peredaran narkoba di Surabaya, terutama korbannya ini adalah anak-anak muda, bahkan anak yang masih sekolah. Nah, kalau dipikir secara logika ya dok ya, untuk mendapatkan sebuah narkoba itu kan butuh uang. Sementara anak-anak yang menggunakan narkoba ini adalah anak-anak dari keluarga yang perekonomiannya, mohon maaf, kurang mampu begitu. Seperti yang sudah disampaikan Dr. Michael tadi, bahwa mereka ini diiming-iming bagaimana caranya untuk mendapatkan narkoba. Berarti memang anak-anak, bisa dikatakan anak-anak yang saat ini dinyatakan mereka positif narkoba adalah mereka yang dulunya mencoba dari narkoba ini dari ngelemnya itu dok? Iya. Atau udah langsung dengan... Itu awalnya seperti itu? Iya. Itu yang paling murah. Paling murah? Ya, setelah itu mereka terlihat kecanduan, kemudian diliriklah oleh orang-orang predator yang khusus untuk bisa membuat anak-anak ini bisa terjerat di situ. Kecuali itu ada efek yang dari anak-anak yang mampu. Jadi kecuali yang ini yang istilahnya yang orang yang jual beli, dan ada yang pengguna, tetapi dia tidak mau tertangkap. Sehingga anak-anak ini yang sudah terdeteksi bahwa dia ini membutuhkan dana untuk membeli bahan narkoba, ini disuruh
sama yang anak-anak yang mampu. Tolonglah kamu nanti tak kasih bagian sedikit. Misalnya dikasih sekian gram, dia dapat bagian sekian gram. Kalau kamu lebih banyak, ayo lebih banyak lagi, kamu ambil lagi. Jadi upahnya itu, bukan uang. Itu jadi kalau begitu. Yang perbedaan pengguna narkoba yang punya dan yang tidak punya. Yang tidak punya ini disuruh, menjadi suruhan aja. Jadi seperti itu, kasihan. Karena betapa anak-anak ini masa depannya akan rusak total. Dan untuk menyembuhkan itu, sama aja Komi mau tanya sama saya sebagai dokter. Dok, bagaimana untuk bisa membuat orang merokok itu tidak merokok? Nah, seperti itu. Hanya satu saja yang bisa. Apa, Dok? Istrinya aja yang bersama-sama dia, itu tidak bisa melarang. Ibunya aja yang setiap hari ngomelin dia tidak bisa berubah. Yang bisa adalah dirinya sendiri. Apalagi dokter yang harus bayar baru ngomong. Tapi kalau nggak bisa, Komi. Itu sama, narkoba sama seperti merokok. Sama seperti itu ya, Dok ya. Nah, berarti kalau misalkan kita berbicara tentang dampak narkoba terhadap anak-anak, ini kan anak-anak yang masih sekolah ya, Dok ya, rata-rata. Nggak ada cara lain untuk menghentikan mereka supaya mereka berhenti dari narkoba dengan rehabilitasi, Dok, mungkin? Ya. Sebenarnya yang saya inginkan, pemerintah itu jangan asal tangkap aja gitu loh. Jadi langsung tangkap ini, langsung dipenjarakan, kemudian dimasukkan di dalam sel untuk anak-anak. Jangan seperti itu, karena anak-anak ini jauh lebih pintar nanti kalau masuk di situ. Karena gumbulannya juga anak-anak yang dulunya mungkin tingkat PAUD lah, mungkin istilahnya PAUD itu dalam tanda petik dia masih dasar ya. Kemudian naik lagi tingkat TK, SD, tapi pintar nanti lama-lama. Betul wujudnya anak-anak. Tapi sudah S3 ternyata di dalam peredaran narkoba. Oleh sebab itu, yang paling betul adalah bagaimana merehabilitasi anak-anak usia belum remaja atau belum dewasa, itu direhabilitasi. Mengapa demikian? Saya dokter rehabilitasi yang harus dengan sabar untuk bisa mengubah. Karena sekali lagi, sama seperti merokok, bagaimana orang itu bisa berhenti merokok, itu harus dari dirinya. Panggilan dari dirinya mengatakan bahwa kasihan anakku, kasihan istriku. Kalau kena asap rokok, dia akan mendapatkan kanker. Motivasinya seperti itu. Yang kedua, lebih baik daripada beli rokok, aku bayar uang sekolah anakku. Itu motivasi yang kedua. Dan banyak sekali hal yang mengubah seorang perokok aktif menjadi tidak merokok sama sekali. Narkoba itu bukan dikurangi. Narkoba itu harus berhenti sama sekali, sama seperti merokok. Baik, dan untuk proses rehabilitasi sampai akhirnya mereka bisa berhenti butuh waktu berapa lama, Dok? Cukup lama, karena pada waktu sakau itu mereka menuntut itu. Ada beberapa yang namanya tapering off, jadi pada waktu menuntut dikasih, terus dikurangi kalau kami tidak. Jadi kalau kami tidak, jadi kalau dia misalnya ada sakau, itu kita masuk, kan ada kolam renang, ada apa yang dingin gitu. Langsung dia sadar lagi. Jadi kami itu kolam renang gitu? Iya, kalau waktu dulu rehabilitasi saya ada di Terawas. Jadi pada waktu mereka kepalanya dibentuk-bentukkan, kemudian dia melukai diri, kemudian dia teriak-teriak kayak kesetanan begitu. Udah, kita pegang, kemudian kita rendam air es itu, air dingin. Nggak lama lagi dia langsung sadar. Gitu. Jadi kemudian setelah itu kami rawat kembali. Tapi ada kalau memang di sistem perawatan kita itu namanya tapering off. Misalnya dia sekian miligram, dia dikurangi lagi, dia dikurangi sampai akhirnya 0% seperti itu. Lebih baik yang mana berarti, Dok? Dengan metode dia dimasukin kolam yang dingin atau dikurangi dosisnya? Kalau saya lebih ambil di mindsetnya. Karena segala sesuatu yang rusak itu kan dari sini. Iya, betul. Saya waktu yang lalu dengan membawa yang namanya pemuka agama, kerohaniannya dia dimasukin, ya, bagaimana kita terus meyakinkan dia bahwa ini akan mengubah hidupmu yang harusnya kamu itu menjadi generasi yang luar biasa. Ini menjadi generasi sampah. Dan itu juga secara kerohanian, kemudian secara kesehatan itu kita pantau terus. Jadi buat kita adalah jangan mengubah dosisnya. Karena kalau mengubah dosisnya, mindsetnya dia tetap seorang narkoba, maka dia akan jatuh ke
ke lubang narkoba Oke. lagi. Berarti kalau kita berbicara tentang sistem untuk menghentikan kecanduan narkoba ini sebenarnya bisa digunakan dua-duanya begitu ya, Dok? Ya, Mau ya. dikurangi atau mau Ya, ya. masuk ke air dingin. Tapi yang terpenting adalah merubah mindsetnya. Dan butuh waktu berapa lama? Setahun, 2 tahun? Tergantung Paling lama berapa lama, Dok? tergantung dari nilai tahapan kecanduannya. Oh, oke. Tadi itu air dingin salah satu ya. Oh, Jadi iya. bukan terapi air dingin. Iya, Nanti salah saya satu caranya salah. aja. Jadi itu masuk salah satu. Jadi dia ada satu yang keterkejutannya. Ya. Jadi namanya terapi kejut gitu ya. Sehingga menyadarkan otaknya, waduh, baru sadar ya. Iya ya. Loh, aku udah ada di mana nih sekarang? Kadang seperti itu. Karena dia masuk ke dalam alam halusinasi. Pada saat sakau itu? Sama aja orang dia bilang, hei sadar gitu kan. Iya. Nah itu langsung kalau kita masuk di tempat yang itu, wow ini apa iki? Kok air dingin, air es apa, kan dia langsung sadar gitu ya. Itu salah satu. Yang kedua bisa diikat semua dengan kain kemudian dibiarkan. Itu kasihan supaya juga dia ya. nggak melukai dirinya sendiri? Tidak melukai dirinya sendiri. Kemudian yang secara kalau di rumah sakit itu namanya tapering off, sedikit demi sedikit. Dan sekali lagi pertanyaannya komik itu tergantung dari berapa berat sakaunya, berapa berat kadar narkoba yang ada di dalam tubuhnya. Kalau itu berat sekali maka lama kita harus membersihkan itu. Detoksifikasinya bukan sebentar. Dan ini berarti mereka terganggu secara kegiatan sekolahnya juga ya, Dok ya? Ya, jelas. Kalau rehabilitasi berarti kan full harus direhabilitasi begitu kan ya, Dok ya? Ini supaya kita sama-sama jelas. Ada jangka pendek kenanya loh ya. Ada yang kena jangka panjang, ada yang udah panjang banget. Artinya udah kebiasaan kalau nggak pakai itu dia nggak bisa kerja, nggak bisa mikir. Nah, kalau jangka pendek itu dia lemes semua badannya. Terus dia nggak bisa punya kepedulian atau interaksi sosial, ini dia terganggu. Kemudian istilah Surabayanya itu sobone ngantuk. Istilahnya setiap kali diajak ngomong itu selalu modelnya kayak ngantuk. Kemudian ada lagi agak susah untuk buang air besar. Karena terganggu di dalam pencernaannya. Kemudian pernapasannya juga pendek-pendek lambat dan yang terakhir adalah kematian, itu jangka pendek. Baik, Dok. Masih banyak nih pertanyaan dari Komik tentang narkoba dan juga dampaknya terhadap anak-anak muda di Surabaya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa, nah kalau kita bicara tentang narkoba dan juga anak muda di Surabaya, kebetulan saat ini Komik sudah bersama dengan pakarnya begitu ya, Dok ya. Sudah berapa lama, Dok, merawat korban narkoba ini, Dok? Mulai anakku pertama sama anakku kedua lahir. Jadi saya selalu bawa keluarga saya juga karena waktu itu juga istri saya juga lagi mengandung kan. Saya kerjanya dari Surabaya ke Terawas, kemudian saya harus jaga di ICU dan di UGD, di Rumah Sakit Adi Husada waktu itu. Jadi kami harus membagi waktu dan saya sendiri juga nggak mau kehilangan momen anakku, istriku melahirkan sampai dia bisa anak-anak ini bisa lahir. Saya ingin momen itu tidak hilang di dalam ingatan saya. Jadi kemana-mana saya bawa. Jadi pada waktu rehabilitasi itu memang ngeri banget. Jadi berarti anak-anak sudah tahu ya, Dok ya, sejak mereka kecil sudah tahu bagaimana dampaknya kalau kita menggunakan narkoba. Betul. Baik. Nah, kalau dampak secara mental sendiri, Dok, terhadap anak-anak yang saat ini menggunakan narkoba. Mungkin saat ini masih menggunakan narkoba dan belum sembuh sepenuhnya. Apabila nanti mereka sudah sembuh, apakah masih ada dampak secara mental, Dok, terhadap anak-anak ini? Pasti. Jadi maaf ya, kalau kita ngomong, kalau diajak ngomong tuh nggak nyambung gitu loh. Gitu. Kalau ditanya A jawabannya B masih agak deket-deket gitu. Kalau meskipun udah dinyatakan bersih dari narkoba? Iya, tapi kita harus ada rehabnya. Jadi kayak orang itu kalau sakit stroke ya, walaupun dia sudah bisa ngomong, dia bisa melakukan, tapi jalannya itu kelihatan jalan orang stroke. Jadi harus ada kayak fisioterapi. Nah, kalau teman-teman narkoba yang sudah sembuh itu ada yang namanya terapi komunitas, kemudian terapi sosial ya, dia dilepas, dan terapi yang paling bagus itu memang keluarga. Kemudian yang kedua lingkungan. Biasanya dia akan, kalau tidak di backup dengan terapi-terapi itu, dia akan kembali ke teman-teman yang lama. Bagaimana orang-orang narkoba
ketemunya sama teman-teman pengajian, nggak nyambung gitu. Jadi dia lebih senang, ayo saya ke diskotik gitu, yuk. Kata-kata itu aja langsung dia pergi, mulai minum lagi, mulai kena narkoba. Nah itu yang seperti buah si malakama. Oleh sebab itu, untuk anak-anak yang sudah terjerumus, ini terapi keluarga ini paling penting. Kemudian bawa dia ke satu komunitas yang bisa menerima dia apa adanya, dan buat dia itu mempunyai sesuatu ide dan kreativitas yang mau dihargai, apapun itu. Kalau itu bisa didapat, maka dia akan menjadi sembuh. Biasanya mereka akan kembali karena komunitasnya, lingkungan, bahkan keluarga menganggap dia sampah. Lain kalau yang narkoba yang udah korban narkoba yang udah tua ya. Tapi ini anak-anak, masa depannya itu masih jauh sekali. Oleh sebab itu kenapa saya memilih pelayanan di rehabilitasi narkoba, karena saya tidak mau anak Indonesia walaupun rusak, barang bekas saja bisa dipakai untuk barang yang berguna kok, apalagi ini jiwa-jiwa anak-anak yang generasi penerus, nggak bisa. Jadi akhirnya kami itu mungkin dari 50 bisa sadar 3 itu aja udah bagus. Udah bagus ya dok ya? Padahal dari 50 orang. Sulit sekali. Dia banyaknya kembali ke sana karena masalah yang didapatkan itu justru dari keluarga. Jadi yang terpenting adalah sebenarnya terapi di keluarganya sendiri. Baik, kalau menurut pendapat dokter sendiri melihat adanya kasus narkoba di anak muda di Surabaya ini ya dok ya, apakah ada kebutuhan untuk memperluas akses rehabilitasi berbasis komunitas nih dok, di tingkat kelurahan atau RW mungkin? Ada. Dari kota Surabaya itu ada yang namanya Cak Sunar itu ya. Cak Sunar itu singkatan dari Cangkruan Surabaya Bersih Narkoba. Nah itu tuh dibikin semacam kayak kita ngopi bersama, ngopi bareng, terus kita bisa curhat bersama. Nah itu yang namanya Cak Sunar tadi. Surabaya itu kreatif kok kalau mau buat seperti kayak gini. Kemudian yang berikut itu kayak P4GN, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Itu juga mereka buat acara-acara tertentu yang bisa membuat anak-anak ini bisa punya habitat yang benar seperti itu. Jadi memang betul kata-kata dari Kome ini, bagaimana kita menggalakkan terapi komunitas. Terus bagaimana caranya? Poin yang penting itu adalah pemetaan wilayah sasaran. Sasarannya ini kita di Surabaya, itu pemetaan sasarannya di mana? Nah itu kemudian kita buat mapping-mappingnya, dan itu masukkan ke dalam program Cak Sunar tadi itu, supaya mereka bisa lebih intens mengatasi pemetaan wilayah yang sudah ditentukan. Kemudian strategi pendekatan dengan komunitas yang tadi, dengan tim puskesmas, tim penyuluhan dan lain sebagainya, itu bisa mendekatkan diri ke anak-anak muda. Dan kemudian ada lagi agenda pelaksanaan kegiatan, misalnya ada diskusi, mungkin diskusinya nggak terlalu besar, tetapi kalau dilakukan secara intens, mungkin sebulan sekali atau apa, kita adakan bersama anak-anak Karang Taruna, bersama, kan korban nggak terlalu banyak ya. Jadi di dalam satu kampung itu hanya mungkin 1-2 aja yang kena, dan itu pun jarang gitu ya. Dan anak-anak Karang Taruna itu bisa membawa dia ke dalam komunitas yang benar. Jadi sekali lagi kasihan sekali anak-anak ini karena dia tidak bisa diterima di dalam komunitas yang benar. Yang menerima dia adalah komunitas yang sudah jalannya sudah salah. Dan selalu memanggil. Selalu manggil ya. Sedangkan yang normal itu malah menjauh. Ojo cedek-cedek kok nak ketularan nanti narkoba lah, malah gitu. Jadi akhirnya dia nggak punya teman. Itu anak-anak itu butuh satu komunitas yang baik. Jadi kalau memang puskesmas, KSH, Kader Posyandu udah peduli, tetapi yang namanya Karang Taruna atau teman sebayanya itu tidak bisa menerima dia di kampung, kembalilah dia ke dunia yang sebelum. Berarti sebenarnya apa sih dok yang ditakutkan oleh teman-temannya ini? Kenapa dia sampai menjauhkan? Kalau misalkan ketularan, bukan penyakit menular ini kan, tergantung dari keinginannya sendiri. Kalau emang pengen, ya bakalan narkoba juga gitu. Apa yang sebenarnya membuat si pengguna narkoba ini akhirnya dijauhi oleh teman-teman? Ya pertama,
dengan usia yang seumurannya dia, mau diajak main apa nggak bisa, diajak nggak nyambung ngomong tadi nggak gitu ya, nyambung, Dok, mau diajak rasan-rasan juga nggak bisa. Terus maunya diajarkan apa? Kan bingung. Kemudian kalau nggak enjoy, kemudian kita bergaul gitu kan akhirnya kasihan anak ini. Dan ini yang penting. Secara psikologis itu presentasinya sangat besar. Oke, berarti memang kalau misalkan nih ya Dok, misalkan ada di sekitar kita pengguna narkoba dan dia ini sudah melalui proses rehabilitasi, sudah dinyatakan bersih dari narkoba, tinggal bagaimana dia bergaul dengan komunitasnya, maka disarankan untuk diterima aja. Begitu ya Dok ya. Saran untuk warga Surabaya ini mungkin ya teman-teman yang saat ini menyaksikan dialog Kome dan juga Dr. Michael pagi hari ini, semoga nanti ke depannya kasus narkoba di Surabaya ini semakin menurun ya dokter ya, karena Surabaya dikenal sebagai kota yang ramah anak, tapi Surabaya juga baru saja dikagetkan dengan penemuan peredaran narkoba dan bahkan dinyatakan lokasi ini rawan peredaran narkoba. Baik, dokter terima kasih atas waktunya. Kita berdoa bersama-sama ya dok ya, semoga sampai ketemu lagi. Surabaya semakin baik lagi. Kita ketemu lagi nanti kapan-kapan pada episode berikutnya. Iya betul. Terima kasih atas kesempatannya, dokter. Selamat pagi. Selamat pagi, Komen. Terima kasih dokter. Acara ini dipersembahkan oleh